Umar bin Khattab sempat mendatangi Ali dan para sahabat juga banyak yang datang untuk memberikan selamat kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka sempat Umar bilang, jadi Umar ini temannya Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Satu mertua Nabi, satu anak mantu Nabi. Gitu kan? Umar bin Khattab mertua Nabi, karena Hafsah menikah dengan Nabi SAW anaknya, dan Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi karena menikah dengan Fatimah radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi nanti di zaman khilafahnya Umar bin Khattab akan menikahi anaknya Ali bernama Ummu Kalthum. Jadi nanti mertua Nabi ini menjadi anak mantunya Ali. Seperti itulah. Gitu. Waktu ditanya Umar, kenapa engkau nikahi Ummu Kalthum? Dia bilang, saya ingin memiliki nasab bersama Nabi SAW. Ringkas cerita, Umar sempat bilang, wahai Ali, kenapa kamu tidak mengambil baju perangnya si Amr bin Wud tuh? Baju perang itu sangat terkenal, memang besinya besi yang berkualitas, kuat, harganya mahal gitu. Kata Ali, waktu saya menebasnya dari bawah, saya sempat melihat ya kemaluannya dan saya merasa jijik dengan itu, maka saya tidak berpikir untuk mengambil apapun dari dia. Karena kalau terjadi duel, kalau yang dikalahkan itu mati, musuh yang dikalahkan itu mati, maka bisa menjadi ghanimahnya dia, gitu kan. Beda kalau peperangan secara global gitu. Maka Ali berkata seperti itu kisah berhubungan dengan masalah duelnya Ali radhiyallahu dengan Amr bin Wud. Kemudian kita masuk ke, berjalanlah hari-hari di situ, mereka berusaha melempar panah, gitu kan. Kemudian berusaha menyerang pada saat itu tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya Nabi SAW melihat ini kayaknya sudah terlalu lama nih, ya. Mereka sudah memboikot Madinah, ini sudah luar biasa lamanya. Lalu Nabi SAW punya ide pribadi, berkata, saya ingin negosiasi. Tapi yang bisa diajak negosiasi, Yahudi nggak bisa, Quraisy nggak bisa. Yang besar di suku, di dalam pasukan adalah Ghatafan, yang punya 4.000 pasukan. Maka Nabi SAW menyurat kepada kepala suku Ghatafan, yang waktu itu bernama Uyainah bin Husn. Uyainah bin Husn ini, dengan pasukannya tentu kita tahu jumlahnya mereka 4.000, berarti hampir setengah pasukan. Mengirim surat dan Nabi SAW mengajak mereka untuk bernegosiasi. Datanglah mereka diam-diam di malam hari, masuk ke parit, lalu muslimin turunkan tangga buatan, mereka bisa naik gitu kan. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW. Terjadi negosiasi. Kata Nabi SAW kepada Uyainah bin Muhsin ini, bagaimana kalau kalian balik saja? Kalian untuk apa ikut perang? Bilang kami mau dapat harta. Kami gak ada urusan sama Madinah. Kata Ghatafan, kami mau dapat pembagian dari Madinah, harta saja. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau saya kasih kalian hasil perkebunan Madinah 1/4-nya selama setahun. Jadi semua hasil perkebunan Madinah ini 1/4 hasilnya kami langsung kasih ke Ghatafan selama setahun, negosiasi. Tapi kalian syaratnya pulang. Mereka bilang enggak, kami enggak mau. Kami mau lebih daripada itu. Mereka minta semuanya perkebunan Madinah dikasih dalam 1 tahun. Karena Nabi SAW tidak mungkin terjadi. Maksimal kalau kalian mau setengah. Nego akhirnya sampai terjadilah kesepakatan setengah, gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan, jadi setengah hasil kebun Madinah itu langsung dikasih kepada Ghatafan selama setahun. Yang penting mereka bubar dari pasukan ini. Subhanallah, pada saat itu, gitu kan, Nabi SAW sempat memberikan syarat, mengatakan, dan ini walaupun kita sudah sepakat di poin setengah hasil, tetap saya akan musyawarahkan dengan orang Ansar. Kalau Ansar setuju, oke, nggak apa-apa, gitu kan. Maka Nabi SAW memanggil 2 orang sahabat tadi, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, tadi yang diutus ke suku Quraidah itu. Datanglah keduanya, lalu Nabi SAW ceritakan di depannya orang-orang Ghatafan nih, saya sudah negosiasi sama mereka seperti ini. Kalau kalian setuju saya akan jalankan, kalau kalian tidak setuju berarti saya tidak akan jalankan. Kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari langit? Ini wahyu nggak yang suruh anda begini? Kata mereka, kata Nabi SAW, bukan. Ini hanya strategi perang. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, apakah jiwa anda mau seperti ini? Mau kami memberikan hasil kami kepada Ghatafan? Kata Nabi SAW, tentu saja tidak. Tapi ini keadaan, negosiasi, supaya pasukan di depan kita ini berkurang, gitu kan.
Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia luar biasa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah sebelum Islam datang kepada kami, kalau wahyu kami akan patuh. Kalau Anda suka, kami akan berikan karena Anda. Tapi kalau tidak, bukan karena wahyu, bukan karena Anda suka, maka demi Allah ya Rasulullah, sebelum Islam kami kenal, Ghatafan nih," ditunjuk orang-orang Ghatafan, "belum pernah bisa mengambil satu butir kurma secara paksa dari Madinah. Belum pernah mereka berhasil. Mereka bisa beli atau kami kasih, nggak pernah. Bagaimana bisa sekarang kami memberikan mereka dengan hasil peperangan, sementara kita belum kalah? Nggak mungkin, gitu kan? Maka kami tidak setuju ya Rasulullah. Kami nggak terima. Dan demi Allah ya Rasulullah, orang-orang Ghatafan ini akan menerima pedang-pedang kami." Jadi keputusan yang luar biasa. Nabi SAW balik kepada orang-orang Ghatafan dan mengatakan, "Kalian sudah dengar? Itu keputusannya orang-orang Ansar. Berarti nggak jadi nih." Uyainah balik, dan sambil waktu dia balik dia bilang, "Jadi ada hikmah-hikmah yang terjadi nih." Kata Uyainah, "Ini luar biasa mereka ini. Dalam kondisi terkepung, bisa setiap saat kalah, masih berani seperti itu. Berarti kita nggak bisa menang lawan mereka nih." Jadi ada hikmah juga di situ ya. Akhirnya ringkas cerita mereka kembalilah ya ke sana. Lalu terjadi hari demi hari berjalan. Dilemparlah anak-anak panah dari orang Quraisy dan muslimin menangkisnya. Mereka berusaha juga mau coba lewat. Jadi yang mereka lakukan upaya terakhir itu nanti adalah menyentakkan kaki-kaki kuda mereka di pinggiran bibirnya parit sehingga tanah-tanahnya jatuh, gitu kan? Masuk ke parit. Nanti kan paritnya jadi terisi tuh karena hancur. Memang paritnya jadi tambah lebar, tapi karena dihancurin, dan zaman dulu kan tidak pakai semen kayak kita sekarang jadi kuat. Ini enggak, tanah biasa. Jadi kalau kudanya disentak-sentakin kakinya, itu menghemat. Mereka nggak usah pakai cangkul, nggak usah pakai skop dan segalanya. Kudanya nanti tanahnya pada turun, nanti lama-lama membesar, melebar, tapi terisi nih. Lebih mudah mereka lewat gitu kan. Sebelum mereka lakukan strategi itu, mereka terus melempar anak panah. Salah satu pimpinan Ansar tadi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sempat pulang ke rumahnya pamit, dan dia berkata, dia sempat mandi, lalu dia mengganti baju perangnya dan baju yang dia pakai. Sempat yang dia pakai baju perang yang kedua ini, itu bagian dadanya terbuka. Jadi ada besinya yang terbuka, ada celah yang terbuka, dan dia sempat lewat, ya, datangi benteng yang ada muslimat, dan sempat Aisyah radhiyallahu anha melihat Sa'ad dan berkata, Aisyah berkata dalam riwayat sahih, "Saya sempat ragu melihat bagian baju besi yang terbuka." Tentu ada baju dalamnya, ada baju yang kayak dipakai, tapi di luarnya ini ada baju besi yang terbuka bagian dadanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Saya sempat khawatir terhadap saat apa yang terbuka celah itu. Kalau anak panah lepas bisa kena, bisa mati dia." Maka subhanallah, saat kembali ke parit, sementara anak-anak panah musuh lagi ya dilemparkan dari arah musuh, dan betul prihatin daripada Aisyah terjadi. Jatuh tepat ke lubang di daerah dadahnya yang tidak ada besinya, gitu kan. Dan ini besi-besi ini, baju-baju besi biasanya menangkal tuh, tebasan pedang, menangkal panah-panah atau tombak gitu kan. Kalau tidak terlalu keras maka bisa tidak tembus. Kalau keras bisa tembus tentunya. Maka kenalah Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengeluarkan darah yang cukup banyak, datang ke arah Nabi SAW, lalu Nabi SAW mencabut anak panahnya, darahnya makin banyak. Lalu beliau mengambil besi yang dipanaskan, namanya kai, ya, pengobatan kai. Ini dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, jadikanlah pengobatan terakhir adalah kai. Pengobatan terakhir adalah kai. Kai itu besi dipanasin, kemudian disentuhkan di tempat luka, disentuhin aja, gitu kan. Nah, Nabi SAW melakukan itu, kemudian disentuhkan di luka saat akhirnya berhenti darahnya. Tapi beberapa saat kemudian dikembalikan, dibaringkan, keluar lagi darah. Dikai lagi yang kedua oleh Nabi SAW tetap keluar. Dikai yang ketiga, waktu itu masih keluar darah juga sama. Maka Nabi SAW mengatakan Sa'ad bin Mu'adz diistirahatkan di masjid. Dan pada saat itu dipanggillah beberapa muslimat, sahabiyat dari Ansar yang memang tugasnya untuk merawat para mujahidin yang sedang sakit, kan gitu. Dan salah satu pimpinan wanita ini namanya Nufailah radhiyallahu anha, dan Nufailah ini mendapat julukan suster pertama di dalam Islam, gitu kan. Karena memang dia yang merawat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ringkas cerita adalah kita
Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk menyerang dari seluruh penjuru dengan cara tadi. Kaki-kaki kuda mereka dihantamkan di ujung bibir parit supaya tanahnya pada jatuh, terus mereka mundur lagi terus begitu sampai terisi penuh gitu kan. Maka mereka lakukanlah perbuatan itu. Betul-betul tanah-tanah itu pada jatuh ke parit dan menutupi. Itu sangat cepat itu karena jumlahnya banyak mereka kan. Pada saat itu di dalam riwayat-riwayat sahih, riwayat Bukhari dan seterusnya, maka seluruh sahabat termasuk Nabi SAW tersibukkan. Dan kejadian ini, penyerangan ini terjadi mulai dari habis duhur sampai maghrib. Jadi ini cukup lama ya, penyerangan yang cukup lama. Dan bukan kayak sekarang orang cuman main tembak dari jauh. Ini memang butuh tenaga, energi. Dan selain mereka ada kelompok yang menghancurkan bibir-bibir dari parit itu sehingga tanahnya pada mengisi parit-parit yang dalam itu, dan mereka bisa menyeberang ke sebelah, juga anak-anak panah mereka lemparkan sehingga muslimin yang berusaha menyerang pasukan yang sudah masuk ke parit itu juga terganggu gitu kan. Ringkas cerita, tersibukkanlah kaum muslimin. Selepas sholat duhur mereka menyerang, lalu Nabi SAW dan para sahabat menangkis, menyerang, kayak yang sudah lewat dibunuh dan seterusnya lah, terjadi peperangan sampai menjelang maghrib. Saking luar biasanya penyerangan pada saat itu non-stop, sampai-sampai mereka terlewatkan dari sholat asar. Dalam riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW pada saat sudah tiba maghrib dan berkata, "Ya Rasulullah, ini kaum kafir Quraisy ini sudah luar biasa nih. Kalau dibiarkan perilaku mereka yang terakhir ini, karena parit yang dari satu sisi mereka kan sudah pada tertimbun. Ini nggak mungkin kita turun, ngangkat lagi tanahnya, kembalikan parit utuh, udah nggak mungkin. Kemungkinan besar mereka bisa lewat, gitu kan. Maka sampai-sampai saya sudah sholat asar menjelang maghrib sebentar, sedikit lagi waktunya." Kata Nabi SAW, "Wahai Umar, saya bahkan belum sholat asar." Sudah maghrib waktu itu. Saya bahkan belum sholat asar. Maka Nabi SAW mengiklankan, siapa yang belum sholat asar? Ternyata mayoritas sahabat belum sempat sholat asar. Saking luar biasanya pada saat itu mereka tersibukkan dari seluruh penjuru Madinah nih. Karena kalau ada yang lewat pasukan berarti satu Madinah bisa mati gitu kan. Maka Nabi SAW pun mengimami mereka sholat asar, baru mereka sholat maghrib. Dan di sini diambil hukum syar'i bahwasanya orang yang ketinggalan sholat wajib, gitu kan? Memang dengan udzur syar'i, diantaranya tadi penyerangan musuh, gitu kan? Badai, gitu, yang tidak memungkinkan, misalnya lagi tsunami, lagi banjir besar, mereka tidak bisa. Maka di sini kalau dia terlambatkan waktu sholat, dia boleh mengerjakan di waktu sholat setelahnya, tetapi mendahulukan sholat secara berurut. Jadi misal, waktu itu kan Nabi SAW dan para sahabat ketinggalan sholat asar. Nah, masuk waktu maghrib, tetap asar dulu baru maghrib, gitu kan? Seperti itu. Sama dengan, ini tentu tidak bisa dijamak qasar sebenarnya ya, tapi karena keadaan tadi. Kalaupun sholat yang dijamak qasar, seperti duhur sama asar, maghrib sama isya, ini kalau juga dijamak takhir, diterlambatkan, tetap dikerjakan berurut. Kalau duhur asar di waktu asar tetap duhur dulu baru asar. Begitu juga maghrib sama isya, di waktu isya tetap maghrib dulu baru isya. Dan ini sebuah hukum dan itu terjadi pada saat itu. Maka setelah sholat, Nabi SAW mulai berdoa. Dan ini sudah akhir-akhir peperangan Khandaq. Nabi SAW berdoa. Pas waktu itu sudah 44 hari pengepungan. Itu hari penyerangan itu 44 hari. Maka Nabi SAW berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, ustur auratina wa amin rawatina." Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami. Aurat ini maksudnya diri, keluarga, harta, tempat tinggal kami, selamatkanlah. Dan juga wahai Zat ya, yang telah menurunkan kitab, ya munazzilal kitab, Al-Quran maksudnya, ya mujriyas sahab, yang telah membuat awan-awan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya sari al-hisab, yang cepat sekali hisabnya. Hazim al-ahzab, ya, yang bisa mengalahkan seluruh pasukan, gitu kan. Ihzimhum wazalzilhum, kalahkanlah mereka ya Allah dan porak-porandakanlah mereka.